Satu napas ibumu ketika engkau dilahirkan, napas ketika ibu ini, apa itu bahasanya, mengeluarkan bayi ini, satu napas itu belum bisa kamu membalasnya, wahai Uwais Al-Qarni. Satu napas ini Pak nggak bisa dibalas. Nah, berapa ribu napas waktu kita dilahirkan ibu kita ini Pak, itu belum bisa balas kebaikan ibu kita kepada anak-anaknya Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Uwais Al-Qarni, tahu Uwais Al-Qarni? Tahu dari mana? Kok tahu? Uwais Al-Qarni ini namanya Abu Amr bin Amir bin Jasmi bin Malik Al-Muradi Al-Yamani. Ini Uwais Al-Qarni ini lahir ketika Rasulullah hijrah, dan sudah besar dia mendengar bahwa ada Nabi di Madinah. Maka dia pamit sama ibunya, wahai ibu, saya dengar ada Rasul yang diutus Allah yang sekarang tinggal di Madinah. Saya kepingin datang bersilaturahmi Bu. Apa kata ibunya? Jangan wahai Uwais, kamu tidak perlu ke sana. Padahal ini perlu Nabi Bu. Tapi ketika ibunya bilang jangan, Uwais Al-Qarni nggak berani melangkah Pak. Tetap dia tunduk kepada ibunya, memelihara ibunya. Kalau seandainya Uwais Al-Qarni datang kepada Nabi waktu itu, maka hukumnya Uwais Al-Qarni dianggap sebagai sahabat Nabi. Berhubung gak ketemu Nabi sampai Nabi wafat, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, diberikan isyarat, wahai Umar, apabila kamu bertemu dengan laki-laki yang berbaju wol itu baju dari apa, kambing domba begitu, matanya biru kayak mata saya ini, ganteng, wajahnya tegap, gagah, tingginya semampai, dan ada tanda kulitnya ini pernah dia sakit belang, sekujur tubuhnya ini sakit belang. Ini ketika dia pernah membawa ibunya ke Mekah, dia memohon kepada Allah, belangnya tadi tinggal sedikit. Ada yang ceritakan di belakangnya ada belangnya, atau ada yang mengatakan di tangannya. Maka Nabi memberikan isyarat, kalau ketahuan ketemu kamu manusia yang ada belangnya ini, maka mintalah doa kepada orang tersebut. Memang waktu itu Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Waktu itu dia tinggal berdua sama ibunya. Tapi yang sulit bagi Uwais Al-Qarni, semua kebutuhan, keinginan ibunya dituruti. Tapi satu yang tidak bisa dituruti, apa? Ibunya kepingin datang ke Masjidil Haram untuk haji. Itu saja yang bingung. Karena apa? Di Yaman nggak ada, waktu itu nggak ada pesawat, apalagi pesawat ya. Iya, bisa aja nggak ada, mobil nggak ada, yang ada cuma onta. Sedangkan waktu itu keadaan Uwais Al-Qarni dalam keadaan fakir miskin. Maka apa usaha Uwais Al-Qarni? Diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni ini punya akal akhirnya. Ya sudah, saya usahakan ibu saya supaya bisa ke haji. Dia latihan dulu Pak. Latihan apa? Dia pelihara kambing ya, apa, kerbau gitu, kerbau kecil gitu Pak, dipelihara, ditaruh di atas tebing begitu, dipelihara sama dia. Setiap hari dia Pak digendong, itu siapa, kerbau tadi itu ditaruh ke bawah, naik ke atas berapa kali begitu. Tiap hari latihan sampai umurnya 8 bulan, sampai tambah berat kerbau tadi Pak. Setelah tambah berat, tambah kuat dia, maka dia mengatakan, saya mampu, saya akan gendong ibu saya. Gak usah pakai ini aja. Iya, gak usah pakai tutup, kaget. Saya yang kaget, bukan hadirin. Gak usah ikut kaget, lata ini namanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, jaraknya 5.000 km digendong Pak. Kan ada lagu tak gendong, enak dong ya, enak nggak digendong, apalagi sama wanita digendong. Wah, wanita apa laki-laki yang gendong ini? Digendong Pak.
sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah. Waduh, di Madinah gempar ini Pak. Kedatangan Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman sana sampai ke Mekah, ke Madinah, lalu disambut oleh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab, dan sahabat-sahabat waktu itu menyambung. Waduh, semuanya memuji. Barun walidin, engkau adalah orang yang berbakti kepada Allah. Belum pernah ada sejarah seorang laki-laki menggendong dari jarak yang jauh 5.000 kilo, nanti pulangnya 5.000 kilo, seperti Anda wahai Uwais Al-Qarni. Maka ketika ketemu dengan Abdullah bin Umar, wahai sahabat Nabi, kata Uwais, boleh saya bertanya? Silakan. Apa yang kamu tanyakan? Apa yang ditanyakan? Apakah dengan saya menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, nanti balik lagi ke Yaman, apa sudah bisa saya membalas baik budi ibu saya? Maka Abdullah bin Umar menjawab, wahai tabi'in, wahai Uwais Al-Qarni, jangankan ngomong membalas, satu napas ibumu ketika engkau dilahirkan, napas ketika ibu ini, apa itu bahasanya, mengeluarkan bayi ini, satu napas itu belum bisa kamu membalasnya wahai Uwais Al-Qarni. Satu napas ini Pak gak bisa dibalas. Nah, berapa ribu napas waktu kita dilahirkan ibu kita ini Pak, itu belum bisa balas kebaikan ibu kita kepada anak-anaknya Pak. Maka perhatikan hadirin, ini pelajaran bagi kita ya, pelajaran. Kalau Anda ingin dihormati anak, kita didik anak kita supaya berhormat kepada orang tua. Contohi, jangan Anda marahi terus anak kita, percuma, gak mungkin bakti tambah ngelawan. Anak sekarang ini macam-macam Pak, ajarannya kitabnya bukan Al-Quran, punya kitab lain anak kita ini, gak tahu kitab apa ini, Google apa, sinetron apa itu. Kalau dikasih tahu bantah, iya. Kalau dikasih tahu orang tuanya berani. Hati-hati, kasih contoh yang baik, sebab kehasilan anak ini tergantung orang tua kita juga Pak, tergantung ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini hukumnya, kalau hukum syariatnya ini mestinya tugasnya cuma masak, bukan masak, mendidik anak dan dandan, itu saja. Urusan masak, belanja itu laki-laki sebetulnya. Kalau di Jazirah Arab sana nggak ada ceritanya pasar isinya perempuan, nggak ada, semuanya laki-laki semuanya. Perempuan ini tugasnya apa? Dandan ya, pakai lipstik, pakai bedak ya, yang cantik pokoknya di dalam rumah. Terus kedua apa? Mendidik anak. Itu tugas wanita, tugas ibu ya Bu, tugasnya itu Bu. Jangan dandang waktu kondangan saja. Buat siapa kondangan ini? Bukan buat suami kita, buat orang lain ya Pak. Kalau besok kalau ada kondangan Pak, suruh pakai daster saja. Nah, untuk apa? Dan istri kita untuk kita, untuk muhrimnya suaminya ya. Jangan dibalik-balik, ke masjid pakai daster, pakai mukena, lah keliru ya Bu. Dandan biar suami kita kerasan di rumah Bu, pakai lipstik ya yang cantik, kira-kira lipstik tadi 3 hari habis ya. Dandan terus didik anak kita. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Urusan belanja laki-laki Pak ya, urusan pendidikan ibu jangan dibalik-balik. Pendidikan terus dandan ini urusan wanita, kaum wanita, kaum hawa. Tapi kalau laki-laki ini repot masihan Pak ya, bekerja, bertanggung jawab, memberikan maisha, wah macam-macam sudah ya, berat tanggung jawab kita ini. Kalau ibu-ibu enteng sebetulnya, cuman dandan saja dan ngerawat didik anak ya.